topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kembali kita ketemu ya. Ini gimana puasanya? Nampaknya aura-auranya sudah aura lebaran ya. Sudah mepet-mepet banget di tanggal-tanggal tua Ramadan. Semoga masih tetap istiqomah dalam berpuasa. Amin. Karena justru di 10 hari terakhir ini kan luar biasa keistimewaan yang dijanjikan Allah ya. Jangan sampai kita habiskan waktu di mall maupun di pasar gitu kan. Dan karena ini sebentar lagi lebaran, biasanya kita akan berpikir tentang zakat fitrah, tentang sedekah. Meskipun sedekah ini banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan sejak awal. Mengingat bahwa bulan Ramadan ini bulan yang istimewa untuk memberikan sedekah. Meskipun sedekah itu tidak harus di bulan Ramadan, cuma yang lebih utama memang di bulan Ramadan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan narasumber kita pada hari ini masih berkaitan dengan zakat. Nanti kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama Pak Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bage di Basnas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Asrori Zaini. Assalamualaikum Pak Asrori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Wakil Ketua 2 di Basnas yang membidangi bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Kalau Pak Samsul tadi di bagian pengumpulan gitu. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang Basnas karena sering kali nih orang-orang mungkin akan memiliki pandangan agak membingungkan. Basnas apa Basarnas gitu kan. Nanti apakah ini juga dialami oleh beliau-beliau berdua nih. Assalamualaikum Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai sibuk ya menjelang lebaran seperti ini. Insya Allah. Saya ingin ke Pak Samsul dulu Pak. Siap. Tentang Basnas ini sudah berapa lama sih ada lembaga Basnas di Wonosobo? Terima kasih Pak Agus, Pak Amir dan pemirsa pendengar Citra FM dan Purnama Sidi di mana berada. Perlu saya sampaikan bahwa Basnas itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011. Untuk di Wonosobo mulai dibentuk Basnas itu tahun 2017. Sebelumnya ada namanya Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Tapi dengan adanya undang-undang tersebut maka dibentuklah Basnas. Kemudian Basnas periode pertama Wonosobo tahun 17 sampai 22. Kami komisioner yang hari ini bertugas itu periode kedua yaitu 22 sampai 2027. Masa pengabdian kami berlima dibantu dengan staf amil pelaksana selama 5 tahun Pak Agus. Gitu, sehingga nanti bisa mendaftar lagi kalau nanti bisa mengabdi lagi untuk 5 tahun yang kedua. Sehingga untuk ketiga sudah tidak bisa maksimal 10 tahun. Maksimal 2 periode. Iya 2 periode. Kami ada di Basnas di periode kedua di Wonosobo. Itu Basnas yang di Wonosobo. Perlu saya tambahkan Basnas itu hanya ada di pusat, di ibu kota negara, kemudian Basnas di tingkat provinsi, di ibu kota provinsi, dan yang ketiga Basnas di kabupaten, di ibu kota kabupaten. Tidak ada Basnas kecamatan, tidak ada Basnas desa. Yang ada kami membentuk UPZ, UPZ, unit pengumpul zakat, baik di kecamatan, di dinas-dinas, di desa-desa, begitu, di masjid-masjid. Pak Samsul, ada pemikiran begini bahwa Basnas itu menjadi lembaga zakatnya PNS gitu. Ini benar nggak sih? Begini penjelasannya Pak Agus. Basnas itu merupakan lembaga pemerintah non struktural. Jadi kami sesuai amanah undang-undang itu ya lembaga amil milik pemerintah. Ya katakanlah kalau kendaraan plat merah ya. Tapi kan ada juga LAS yang dibentuk oleh Ormas. Itu pelayanannya sama. Kami tidak hanya melayani PNS, tapi karena sasaran ASN itu berpenghasilan tetap atau zakat profesi, kami memulai dari PNS dulu, BUMN, BUMD. Dan hari ini sedang mulai menyasar para muzaki yang dari perorangan, pengusaha, profesi dan sebagainya. Jadi terus ya, terus kami gitu. Sampai pada nanti petani juga. Tapi hari ini kami baru sasaran kami adalah baru dari ASN P3K yang ada di Wonosobo. Itu. Kalau Pak Asrori Pak sudah berapa? Ini periode kedua atau pertama Pak? Saya sama dengan Pak Samsul, masih periode berarti generasi pembubak dulu. Iya.
Kalau ininya mungkin karena sudah 2 periode bisa di Enggak, saya baru 1 periode. Satu periode periode, ini ya? satu periode. Iya. Kami juga 1 periode saya. Iya. Capaian, nah saya ingin tahu sebetulnya capaian sekarang seperti apa Pak untuk ini pengumpulan maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah zakat di Basnas ini. Jadi kami mencoba untuk bagaimana agar perolehan zakat ini setiap tahunnya meningkat. Dan kita upayakan setiap periode pergantian pimpinan harus meningkat secara signifikan. Dari kami masuk itu dulu sekitar 2,3 ya, 2,3 M per tahun. Sekarang sudah 4,6 ya. Nah, target kita untuk 25 ini nanti 5,5 ya, Pak, 5,5. Betul. Nah, idealnya kalau memang pengumpulan zakat profesi ini kedepannya itu bagus, katakanlah para PNS itu bisa 80% begitu saja, karena sekarang capaiannya itu baru sekitar 43%, itu idealnya sampai 12-13 miliar. Nah itu yang baru kita genjot terus agar kedepannya nanti target-target itu bisa kita capai bersama. Sekarang dengan kondisi 43% ya Pak, capaiannya mencapai sekitar 4 M lebih, 4,5 M, dan target tahun ini 5,5 M. Gitu kan. Nah, apa sih sebetulnya kendala untuk pengumpulan dana, pengumpulan zakat di kalangan PNS? Kita sudah mencoba ya, kendalanya itu sangat banyak. Tapi kita selalu memberikan edukasi ya pada para ASN yang selama ini memang berbagai macam variasi di tengah-tengah para ASN itu. Ada yang ketika kita itu sosialisasi arak gelut ya harus tahu. Ya mau pukul pernah karena memang ya memang pemahaman mereka tentang zakat itu belum maksimal itu. Jadi banyaklah hal-hal kendala-kendala khususnya bagi mereka-mereka yang memang gajinya itu sudah tidak ada. Oh, udah limit. Bukan masalah kesadaran. Ya, tapi kesadaran ada. Tapi kebanyakan itu. Saya bilang kalau memang gaji penjenengan sudah habis untuk macam-macam ya nanti saya beri. Saudara-saudara bukan menjadi muzaki lagi tapi mustahik. Ajukan saja surat permohonan nanti kita kasih, kita gitu. Jadi kita terus sosialisasi ini di korwil-korwil yang menghimpun para guru baik SD maupun SMP, terus kita gojlok terus Pak terus agar ke depan bisa optimal gitu. Begitu. Potensi berapa sih Pak sebetulnya untuk jumlah dari PNS ini sendiri? Kalau PNS di Wonosobo kan 7.800 sekian, hampir mencapai 8.000. Sehingga kalau mereka itu sudah masuk semua, itu kan penghasilan yang di zakat itu kan penghasilan bruto Pak Agus, penghasil kotor. Andai kata mereka itu sudah berzakat di Basnas semua, ASN, P3K, termasuk pegawai BUMN, BUMD yang ada di Wonosobo, termasuk vertikal. Alhamdulillah kami vertikal Kemenak sudah, kemudian Madrasah Aliyah Sanawiyah sudah. Itu seperti tadi sampaikan Pak Asroli tadi, kurang lebih ya sampai 12 M bisa masuk potensinya. Tapi hari ini tadi menambahi Pak Yasroli, kami di awal pertama itu 2,3, 3,7, 4,5 dan target sekarang di target 5,5. Ya. Nah, kalau hitung-hitungan seperti itu target berapa tahun bisa tercapai yang 80% itu Pak? Ya kami ikhtiar Pak Agus karena macaid kami kan terbatas hanya 5 tahun. Bukan janji ya Pak As, kami ikhtiar karena melihat kondisi kita terus genjot terus, harapannya kami tahun 2027 selesai pengabdian. Kalau tahun 2025 ini 5,5, kemudian tahun depan 2026 6,5, 2027 7,5 Pak Agus. Insya Allah di akhir masa pengabdian kami berlima. Kalau sedikit saya tambahi, kalau komisioner masa pengabdiannya 5 tahun atau 2 kali 5 tahun. Tapi kalau amil pelaksana itu sampai pensiunnya itu seperti PNS 58. 58, iya.
Jadi mereka sudah diterima ya terus kalau tidak ada acara mengundurkan diri atau kena sanksi apapun ya sampai seperti PNS. Tapi gini Pak Agus, kalau kita melihat trennya pengumpulan itu, Iya. 1 tahun itu 1 miliar meningkatannya. Meningkatnya. Ya. Peningkatannya. Peningkatannya. Ya, peningkatannya. Oh ya. Kita mencoba untuk itu bisa terpenuhi satu tahun 1 miliar. Insya Allah 7,5 ya Pak. 7,5. Oh, artinya sampai di akhir masa bakti pengurusan sekarang 7,5, oke lah gitu kan. Iya. Nah itu dari mana selain dari PNS? Karena kan kalau PNS oke, ini on the track terus Pak pengumpulannya. Iya. Masyarakat umum bagaimana? Ada sebagian kecil masyarakat yang sudah mempercayakan kepada kita. Iya. Oleh karena itu kita itu sebetulnya baru membangun trust. Iya. Iya. Kepercayaan itu tidak hanya kita menggali dari para ASN, tapi masyarakat umum gitu ya, para BUMD, Ya, kemudian profesi. para dokter dan sebagainya, itu terus kita gali terus. Persentasenya masih kecil karena mereka masih membayar secara nafsi begitu ya, sendiri-sendiri. Belum dikoordinir gitu ya. Belum dikoordinir. Seperti ada dari anggota Polri gitu ya, dari Anda APRI gitu yang belum itu. Oh, gitu. Sebetulnya potensi masih banyak, hanya itu belum bisa digarap secara optimal. masih banyak. Ya, bertahap Agus. Iya. Kami terus sosialisasi tiap hari ya Pak As. Ya ke OPD, ke kecamatan, ke Korwil, ke SMP. Tapi alhamdulillah makanya itu ada peningkatan tadi Pak As menyampaikan 1 miliar kan dengan adanya gencar kita untuk sosialisasi. mengajak untuk berzakat melalui Basnas itu. Jadi memang gini Mas Agus, kami baru mengoptimalkan untuk yang guru-guru dulu. Ya. Karena Guru besar juga kan jumlahnya. besar, 7.000 itu. 50% lebih. Karena memang ada ketua dan anggota Basnas itu pengurusnya mantan kepala dinas. Ya, Pak Jadi, Rio itu ya. Iya, Pak Iya. Samsul juga ya, Pak barangkali Samsul di sana juga mantan ada kepala dinas. benang merah itu kan ada di situ itu kan. Nah, barangkali idunya itu kan masih mandi Artinya begitu. networknya kan masih Iya masih, iya jaringannya itu masih. Alhamdulillah Kemenak sudah 100% bagus. Alhamdulillah. Ya malam kalau Kemenak kan motonya ikhlas beramal. Jadi Pak Samsul ikhlas menerima. 100% sudah Kemenak. Jajaran Kemenak sudah. Alhamdulillah Pak As. Kalau tadi dikatakan bahwa penerimaannya, oke lah kita terus berproses Pak. Iya. Yang mungkin juga masyarakat itu ketahui pentasarupan. Nah ini ngapain aja sih? Apa bidang-bidang apa sih yang boleh dibiayai ataupun ditasarufkan dari hasil zakat itu Pak? Kami sudah diwanti-wanti oleh undang-undang dalam hal ini Basnas RI bahwa pentasarupan itu harus mengandung 3 aman. 1 adalah aman syar'i, 2 aman NKRI, yang ketiga aman regulasi. Ini harus memenuhi itu. Jadi mengapa itu diterapkan? Jangan sampai dana-dana Basnas yang ditasarufkan itu nanti digunakan untuk merongrong pemerintah, gitu, merongrong negara. Makanya kita harus berhati-hati itu. Kami sudah setiap tahunnya sudah membuat RKAT. Ya. Nah, program-program yang akan kita tuju itu sudah kita set di RKAT itu, dan saya dengan teman-teman untuk konsisten dengan RKAT yang kita buat itu. Dalam rangka pentasarupan itu kemudian tidak akan melenceng dari RKAT yang sudah kita buat, kita susun, meskipun nanti kita ya di tengah jalan misalnya fleksibel kita evaluasi. Nah itu ada beberapa pos yang mesti harus kita kembangkan. Kita seperti tadi kita baru membagi bingkisan untuk para fakir miskin. Berapa banyak Pak yang hari ini dibagikan? Hari ini ada 1.000 bungkus. 1.400 ya, 1.430 bungkus yang diperuntukkan untuk mbok-mbok jamu gendong, tukang panggul, terus petugas kebersihan, terus panggul-panggul di pasar dan sebagainya. Kita sisir sehingga tidak ada satupun yang tertinggal itu. Kita memberikan secara, kalau ini dapat, ini juga dapat, gitu sama. Itu kan ada database-nya sebelum memberi ya Pak? Ada. Jadi gini, teorinya mereka mengajukan kepada kami. Kami punya
buruh panggul misalnya 100 ya sudah kita. Jadi kita tidak menyalurkan kalau memang data itu tidak valid. Ini sebagai aspek kehati-hatian ya, sampaikan tadi. Ya. Kita khawatir karena kalau sama-sama fakir miskin sebagai buruh panggul, satunya dapat satunya tidak, ini rawan. Ya, makanya kita harus selektif itu. Ya. Itu selektif. Ada nggak semacam kayak ini verifikasi, Pak? Oh, ada. Jadi pentasarupan yang kita verifikasi itu kita menggunakan data. Nah, kayak surat keterangan miskin, nah itu kemudian KK, kemudian KTP, lah itu verifikasi kami. Tapi kalau hal-hal yang memang harus kita survei ke lapangan seperti rumah tidak layak huni. Gitu. Sebetulnya rumah yang akan kita pugar itu sebelumnya kayak apa? Nah, itu kita potret. Pantas enggak ini? Before afternya nanti ada. Nanti kalau memang di daerah lain nanti ada rumah yang lebih parah lagi, ya sudah kita pindah sana itu. Jadi begitu. Gitu. Nah, tadi kan ada berapa Pak? 3 aman ya? Iya, 3 aman. Regulasi, aman syar'i. Berarti betul-betul kehati-hati. Oh iya, dijaga betul ya. Iya. Ya ke 8 asnaf itu. Iya, 8 asnaf. Memang ada semua Pak di Wonosobo untuk 8 asnaf. Yang tidak ada itu sementara apa ya? Rikop. Kalau Ghorim ada. Ghorim kan banyak orang yang banyak hutang toh Ghorim itu. Tapi juga terbatas. Ya, terbatas. Intinya yang kira-kira tidak untuk maksiat ya. Bukan untuk judul atau slot ya. Jadi gini Mas Agus. Jadi 8 asnaf itu nanti kita rasionalkan. Oh iya. Ya, mana yang jatahnya lebih banyak, misalnya fakir miskin ya. Untuk Ghorim juga jatahnya tidak seperti fakir miskin gitu ya. Ibnu Sabil juga tidak sama. Termasuk musafir itu Ibnu Sabil juga ada orang yang terdampar habis OT ya, jadi gitu ya. Di luar daerah mau pulang kehabisan bekal ya kita tasarruf juga. Kita rasionalkan dengan kondisi di lapangan. Pak, selain memberikan bantuan-bantuan seperti itu ya, mungkin karena ini puasa banyak juga ya bantuan-bantuan sembako untuk masyarakat di golongan-golongan tertentu. Berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain bagaimana Pak? Ya, jadi untuk pentasarupan masalah pendidikan yang di situ ada motonya Wonosobo cerdas, kita mentasarufkannya berkaitan dengan Hari Pendidikan. Nah, dari pendidikan 2 itu Mei. 2 Mei kita kumpulkan guru-guru, kita upacara lah, kita demo untuk pentasarupan zakat di situ. Biar Basnas ini kemudian seperti tadi kita baru membangun trust ya, kepercayaan daripada muzaki itu akan tertanam di situ. Oh ternyata zakat itu dibagi juga ke itu gitu. Karena itu kan semua guru kan ngumpul di situ. Nah, itu yang di dalam pentasarupannya di bidang pendidikan. Di kesehatan juga banyak yang minta kepada kita setiap waktu. Setiap hari itu saya mendisposisi ke rekan-rekan pelaksana itu sekitar 10 satu hari itu permohonan untuk meminta biaya transport untuk berobat. Nah, itu. Jadi kita membagi berobat yang untuk dalam kota dan luar kota nanti kita petakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu terus penanganan medis mungkin bisa lewat BPJS, tapi BPJS. orang-orang yang itu kebanyakan ini yang tidak tercover dari BPJS. Ada yang tidak tercover BPJS. Tetapi kita mengutamakan rekan-rekan untuk transport saja atau untuk penunggu saja gitu. Untuk penunggu di rumah sakit kan tidak terlalu banyak. Itu berapa Pak? Kalau boleh di-spill kira-kira nominal sampai berapa? Alokasinya 750 sampai 1 juta. Tergantung apa Pak? Jarak? Tergantung dalam kota atau luar kota. Gitu. Kalau luar kota 1,5 juta. Dalam kota 750 sampai 1 juta. Pak, kalau tadi pendidikan kan lebih banyak ke seremonialnya ketika penyerahan gitu. Tapi kalau misalnya data-data anak-anak yang memang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, apakah juga bisa mengajukan? Nah, itu nanti ada di situ ada pentasarupan dengan mempertimbangkan apa ya Pak Samsul? Ya kita saling melengkapi Mas. Terkait dengan pendidikan kan tadi Pak Asri mencapai program Wonosobo cerdas. Itu
biaya pendidikan tadi disampaikan kan antara lain dilaksanakan pada tanggal 2 Mei itu puncaknya. Kami di sana untuk Pak Agus membelikan dari keluarga fakir miskin tentu pakaian, kemudian tas, sepatu, kemudian ya ada yang di pondok pesantren itu untuk membayar syahriah, itu intinya biar mereka itu sekolah. Beasiswa. Ya beasiswa lah itu untuk membantu. Termasuk guru ya Mas. Guru yang masih wiyata bakti atau honorer. Termasuk untuk konsep ya itu antara lain melengkapi Pak Asri tadi intinya. Kami dari Basnas tadi disampaikan 8 asnaf tapi prioritas dan programnya memang ada 5 tadi disebutkan Wonoboyo Cerdas, Wonoboyo Sehat. Nah, itu setiap persyaratan juga kami karena dituntut aman regulasi, kami diperiksa juga Pak Gus oleh Satuan Audit Internal, ada KAP, sehingga kami persyaratan harus sesuai pedomannya. Harus kalau kesehatan ya ada KK, ada KTP, ada SKTM, ada surat keterangan perawatan dari rumah sakit, itu harus ada. Setelah itu kami berikan kepada mustahik yang minta itu, yang mengajukan permohonan. Oh begitu. Ya, sebetulnya nggak terlalu sulit ya tidak, kalau misalnya mengajukan hanya itu. Kertas selembar, lampirannya 4 lembar karena memang hanya fotokopi semua. Iya, fotokopi semua. Jadi gini Pak Agus, kami hadir juga pada event-event kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Iya. Seperti ketika kemarin ada acara di Adipura itu, nah, kami meminjam nama UMKM untuk dilabeli Basnas di situ itu. Jadi biar Basnas itu lebih dikenal begitu ya oleh halayak ramai. Di Al Mansur juga kami titip di situ nama-nama Basnas gitu. Kita modali di situ. Ini semacam kayak ini ya. Penguatan branding. Iya, branding Basnas di situ ya, biar dikenal oleh itu. Pak kok nyinggung UMKM segala, memang Basnas juga memberikan bantuan untuk pelaku. Basnas memberikan bantuan ke UMKM. Modal usaha seperti penjual-penjual di Pakulinan itu. Di Pakulinan. Iya, banyak juga ya. 80 itu Pak. 80. Itu mendapat sekian juga stimulan modal dari berapa Pak per orang? Per orang dulu 500. Terus sistem ininya? Insya Allah per tahun 500.000. Tapi Pak. Mengembalikan? Tidak mengembalikan. Hibah gitu ya. Jadi begini. Saya pikir terus mengembalikan cicilan. Jadi begini. Jadi mereka kita kasih keleng untuk latihan infak. 1 hari 500. Nah, kalau ada pengembalian orang beli daripada tanggung masuk ya, 1 hari 1.000 lah gitu saja itu kita kasih satu-satu dengan branding kita. Mereka harus ikhlas memakai celemek celemek yang ada Basnas itu dan untuk ta'aruf pada masyarakat. Dan gerobaknya juga ada ini. Gerobaknya juga kita stiker UKM Ginam Panas. Nah itu yang baru kita genjot, kita prioritaskan itu. Termasuk nama itu sepanjang trotoar rumah sakit itu Pak As juga mentasarkan di sana. Ya, yang makanan kaki 5 itu trotoar itu. Itu alokasi sampai berapa Pak untuk mereka di sektor UMKM ini? Sektor UMKM ya sekitar ada 150-an lah. 150 juta? 150 UMKM. UMKM. Di samping yang di desa-desa Pak. Oh gitu. Berarti gini, kalau misalnya nih ada orang yang habis kena PHK Pak, terus dia pengen usaha cuman nggak punya modal, berarti bisa mengajukan? Boleh, bisa. Itu apa aja bersatan seperti tadi? Simple tuh ya. Iya, simple. Surat permohonannya tinggal ngisi titik-titik. Lampirannya itu sudah baku KTP, KK, SKTM, kemudian surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa. Nah kalau mereka baru mau usaha, ya paling tidak dia kan ingin melakukan usaha. Ya itu prosedur formalnya seperti itu. Gitu. Jadi gini Mas Agus, kita mencoba untuk periode sekarang ini semua permohonan yang masuk di Basnas itu akan kita cukupi. Hanya saja mungkin tidak sesuai dengan permohonan yang diinginkan karena kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Misalnya UMKM mengajukan modal 5 juta, saya gini mampunya hanya 1,5 misalnya. Nah itu yang diberikan. Tapi prinsipnya semua permohonan akan kita cukupi. ACC ya. Iya. Pak, dari taruhlah kita bicara dengan 2024, karena 2025 kan masih dalam target progres gitu. Baru 3 bulan. Itu 4 miliar habis Pak atau masih ada saving atau gimana? Ya,
untuk Basnas itu kan aturan-aturan syariatnya kan tidak boleh di saving kecuali itu apa namanya asnaf amil. Nah, amil itu boleh disisakan karena memang milik amil itu ya. Dan infak dan sedekah. Yang lainnya itu harus habis, harus pakai habis itu nggak boleh itu. Ya, zakat harus habis. Habis habis itu. Jadi jatah-jatah yang 8 asnaf itu kecuali amil harus habis. Itu di bulan apa Pak biasanya zakat itu bisa dihabiskan? Akhir tahun. Kami mencoba pentasarupan itu setiap 3 bulan sekali. 3 bulan. Ya, nanti karena kita terpasung dengan apa namanya bulan Desember itu ya, Desember Januari, laporan Desember Januari, maka kita bisa habis itu pada bulan Desember. Oh, Desember. Desember minus Desember itu. Nanti Desember pembukanya dimasukkan Januari. Ya, oh begitu. Terus kalau misalnya begini, pernah nggak sih sampai kehabisan antara permohonan dengan stok dana yang ada di Basnas itu nggak imbang? Oh pernah, pernah. Kalau memang satu pos misalnya ya, pos Wonosobo Sehat itu, kemarin terjadi itu Pak Agus. Jadi yang mengajukan banyak sekali, sementara jatah untuk pos itu, apa namanya UMKM itu kesehatan itu sudah habis. Maka kita tunda, nanti kita hitung-hitung lagi bila mana perlu nanti persentase dari asnaf yang diminati oleh mustahik ini kita tingkatkan untuk mencukupi itu. Itu mencukupi. Jadi bukan model-model diikuti Pak. Misalnya begini, oke ini permohonan dari kesehatan kok banyak, sementara anggaran kayaknya ada, cuman ini untuk bidang yang lain. Bisa nggak misalnya, oke kesehatan kita cukupi dulu dengan mengurangi dari kuota UMKM misalnya seperti itu. Nggak apa-apa itu kita namanya nanti improvisasi penyaluran di situ. Kalau memang apa namanya ini masih bisa nggak apa-apa asalkan masih asnafnya itu jelas. Jelas itu asnaf memang ada di situ gitu. Tapi kalau sudah menyimpang dari asnaf ya kita tidak berani. Dan tambah lagi Pak Agus melengkapi Pak Asrori, tidak boleh keluar dari RKAT, rencana kerja anggaran tahunan. Kan? Andai kata pos kesehatan setahun 300 juta umpamanya. Kok sudah habis? Over, ya sudah, tidak berani pinjam yang tadi di UMKM tidak bisa. Kalau sudah 300 ya sudah. Kalau ada kejadian seperti itu gimana? Ya kita merubah bisa, tapi mengajukan ke Basnas Provinsi bahwa ada perubahan RKAT ada gitu. RKAT, ada perubahan bukan penyesuaian RKAT. Berarti di awal tahun udah mulai nyusun ini RKAT itu disusun bulan November selesai. November untuk tahun berikutnya gitu kan, misalnya kayak sekarang yang dijalankan berarti hasil penyusunan November 2024 gitu gitu. Jadi hasil kajian kita RKAT itu kemudian diperiksa oleh Basnas Provinsi. Ini layak enggak itu? Tapi biasanya provinsi ya oke saja karena yang tahu lapangan itu kan kita. Tapi pengesahan RKAT itu Basnas Provinsi. Nah, Pak Samsul, kalau untuk Wonosobo sendiri sebetulnya persentase terbesar pentasarupan itu apa selama ini? Fakir miskin ya. Kita di RKAT itu mencapai 65%. 65%. Iya, dari berbagai program yang 5 itu, Wonosobo Sehat, Wonosobo Cerdas, Wonosobo Takwa, Wonosobo Peduli, Wonosobo Maristara itu untuk paling persentasenya paling banyak fakir miskin ya Mas. Dari tadi Pak Sari kan 8 asnaf itu tidak semuanya ada. Tapi yang banyak di fakir miskin itu. Jadi gini Mas Agus, istilahnya untuk pentasarupan zakat itu kan dibagi ada zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat konsumtif itu zakat yang langsung bisa dinikmati oleh dan langsung habis ya. Langsung habis. Zakat produktif itu untuk yang bisa dikembangkan. Modal usaha. Kami sudah berusaha untuk mengembangkan ini. Istilahnya kami itu bagaimana memberikan kail bukan memberikan ikannya. Betul. Banyak siswa-siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah tetapi dia punya keterampilan, kita beri modal untuk beli alat. Nah, sudah beberapa ini muridnya Pak Samsul itu di Kertek itu sudah kita beri alat-alat untuk buka bengkel itu. Terus hasil progresnya seperti apa? Nah, kita monitor terus perkembangannya. Pak Asrori kemarin saya monitor dari modal yang kita berikan untuk buka bengkel itu yang mau reparasi antri Pak sudah. Padahal dia tadinya begitu tamat belum punya kerja karena belum
baru saja tamat itu, baru saja menerima ijazah, belum kerja, dia lulusan terbaik, sehingga dari orang tidak mampu sekali orang tuanya. Potensi ada, tapi kemampuannya ada itu ya. Sekarang kemarin saya juga titip itu kaleng itu untuk latihan infak dulu sebelum menjadi muzaki, ya munfik dulu. Nah, nanti kalengnya itu isi kita ambil tiap bulan untuk latihan itu, bukan mengembalikan. Ya tidak hanya itu, tapi untuk ternak juga bisa. Ya Mas Agus sama Mas Amir kalau mau ngarit saya belikan nggak apa-apa itu untuk. Boleh, ini bisa dipegang ya. Lintas topik bisa punya unit usaha kambing ya. Ada cerita itu bukan aneh tapi nyata. Tasaruf tahun 2023 awal itu kami kepada 7 mustahik ya Pak. Masing-masing 3 ekor domba sedang bunting, Sudah setahun berlalu ada jadi 13, ada jadi 14 ekor dari 3 ekor. Oh iya, itu ekonomi pendaya gunaan namanya. Pemberdayaan itu ya. Berdaya. Jadi untuk modal usaha itu bisa ternak, bisa bengkel, bisa itu yang paku lima itu kaki 5, ya semacam itu bagus. Jadi kita betul Pak Srori tidak memberi ikannya tapi memberi kailnya. Kalau ikan kan digoreng sekali habis. Ya, kalau ikan kan kemarin besoknya yang hari ini gitu betul, kan. Ya. Tapi kalau kita beri modal untuk usaha ikhtiar, kemarin ada, mohon maaf, mustahik mau lebaran punya keterampilan tidak punya modal, dia bisa membuat peyek, roti kacang, macam-macam kue. Kita tasaruf Mas. Ya alhamdulillah begitu 3 hari membuat sampel, nawarkan kepada kita di Basnas, ya kita larisi lah. Jadi untuk Wonosobo itu gini, Wonosobo itu presentasinya untuk zakat produktif dan konsumtif memang kita besarkan yang produktif. Karena apa? Orang itu kalau dibeli makan bingkisan sekarang dikasih besok udah habis. Diberi uang 100.000 siang dikasih malam udah habis. Tapi kalau diberikan alat, mungkin dia nanti akan bisa mengembangkan dari alat itu dan akan merubah dari yang tadinya itu mustahik dari muzaki. Tapi kalau kita kasih uang kalau kita kasih uang lah sudah habis, itu namanya pelestarian kemiskinan. Ada yang mengatakan demikian. Ini memang menjadi sebuah tantangan ya. Bagaimana peran lembaga-lembaga kayak Basnas ini bisa menjadi agen perubahan kemiskinan di situ gitu. Ya, makanya kami selalu bekerja sama dengan dinas utamanya tenaga kerja. Untuk bisa melatih tenaga-tenaga yang biar spesifik gitu loh. Nek pinter ingin melele ya dilatih perikanan gitu kan. Profesional. Kita bekerja sama itu. Ada nggak makanya Pak, ada nggak alokasi untuk biaya pelatihan? Ada. Artinya masyarakat bisa mengajukan. Bisa. Oke, itu bagus itu. Ini contoh ya Pak, kemarin dinas Basnas kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Wonosobo. Yang dilatih itu anak panti asuhan Muhammadiyah dan Darul Hadunah. Di sana diberi pelatihan bekal, termasuk pakaian untuk pelatihan sampai pada modal untuk usaha. Harapannya nanti keluar dari panti dia sudah bisa mandiri. Yang membimbing sampai proses pembuatan sampai packaging sampai semuanya dari Disnakertan. Kita hanya suplai dananya. Yang melatih, yang mendidik mereka supaya terampil Dinas Tenaga Kerja. Kami kan tidak punya kemampuan itu, yang punya sana. Kita hanya tasaruf senilai 50 juta untuk pelatihan sekian anak gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi ini kan yang mungkin juga belum pada tahu Pak. Ketika kita pengen adakan sebuah pelatihan terutama anak-anak muda nih. Anak-anak muda yang mungkin mereka sudah putus sekolah, nggak bisa ngelanjutin kuliah, nggak kerja. Nah, ini kan kita harus memberikan pelatihan. Berarti bisa ya kalau misalnya masyarakat bagus bukan dari dinas. Bisa. Kelompok kelompok muda itu bisa ya. Nah, silakan ya, mungkin kalau ada kelompok masyarakat yang pengen mengajukan kegiatan ekonomi produktif ya, jangan untuk hal yang negatif karena memang itu nanti juga dipantau, diaudit juga gitu kan. Diperiksa Pak. Lah Pak, kalau misalnya gini, yang tadi hampir saya lupa. Kalau untuk ASN itu sistem storenya seperti apa dari Basnas? Ya, gini Pak Agus, mohon maaf itu kami di bidang pengumpulan kan pertama SOP-nya itu kan meng-SK-kan
OPD atau dinas. Contohnya dinas yang dekat, dinas sosial. Harus ada SK UPZ dari Basnas. Setelah itu bendahara gaji atau bendahara UPZ itu membuat pemindah bukuan. Tiap bulan kan gajian Pak Agus tanggal 1. Tanggal 25 dari kepala dinas sampai sekretaris sampai staf-stafnya berapa yang zakat, berapa yang infak dibawa ke Bank Jateng. Nanti kami punya rekening di sana. Kalau yang pegawai Pemkab Wonosobo kan bendahara kas umum daerahnya di Bank Jateng. Jadi modelnya kita sudah payroll system, tidak dikumpulkan ditarik dari orang-orang, tidak. Oh, atau debit itu ya udah masuk rekening. Sudah masuk rekening Basnas. Kalau sudah kadung masuk ke kantongnya itu pegawai-pegawai awal Pak untuk yang bayar itu. Besar ya. Jadi modelnya kita nggak tahu ya. Kalau yang pegawai dan pengrajin tetap atau profesi itu kami kerjasama dan Bank Jateng, ada Bank Wonosobo, ada PT BWR, BPKK, itu juga ada yang itu yang perorangan. Kalau yang pegawai negeri sebenarnya di Bank Jateng. Iya. Jadi kami hanya menerima lewat rekening Pak Gus. Di sana kita punya rekening zakat, rekening infak. Ada bank tidak menutup mata bagi muzaki di luar ASN. Kita sudah membuka rekening ada di Bank Syariah Indonesia, BNI, kemudian BRI, Bank Wonosobo tadi, PT BPR BKK. Jadi bank-bank yang ada di Wonosobo sebagian besar sudah kami buka rekening ya. Jadi di sana sudah ada banyak rekening yang ada di sana. Kalau kita lihat seperti ini tadi kita bicara masalah ASN ya, baik itu PNS maupun P3K. Perangkat desa banyak juga Pak Samsul gitu. Betul. Itu sudah mulai digarap belum? Begini, kami dari 265 desa di Wonosobo baru satu pilot project di Kecamatan Sukoharjo, Desa Mergosari. Itu luar biasa Pak Agus. Pengalaman kepala desa tadinya mengandalkan dana dari pemerintah dan sebagainya. Dengan adanya UPZ desa itu baik zakat, infak, sedekah dikumpul oleh desa. Desa kan yang tahu persis masyarakatnya yang rumahnya daerah ini mana. Baru setahun sudah memugar 3 rumah Pak Agus. Kemudian ada untuk orang yang sakit katarak operasi, dia juga bisa membiayai untuk ekonomi produktif macam-macam seperti di kita kabupaten, tapi hanya di lokal desa. Mereka tidak store ke kami, mereka mengumpulkan sendiri dan ditasarufkan sendiri di tingkat desa. Lah, ke depan kami kemarin sudah perencanaan akan membentuk OPZ tingkat desa, tapi kan harus ada aturan dulu dari Pak Bupati. Lah, harapannya nanti ke depan kita membentuk OPZ di tingkat desa juga. Untuk menyasar muzaki petani, pedagang dan sebagainya. Iya, itu kan potensi yang belum tergarap seperti itu kan. Belum betul. Kalau ininya, kalau tadi disampaikan sudah ada pilot project ya di satu desa Mergosari. Terus desa itu menjadi pengepul. Iya, pengumpul. UPZ kami. UPZ-nya dari Basnas. Iya. Uangnya dari warga. Terus nanti berarti ditasarufkan lagi di tingkat desa. Di desa, laporannya ke kami. Hanya laporan saja. Oh, gitu. Laporan harus masuk Pak. Seberapa potensial Pak yang dari pilot project yang ada ini? Ya intinya untuk menangani permasalahan sosial yang ada di desa selesai Pak. Jadi dari penanganan rumah tidak huni, kesehatan, untuk modal usaha, maksudnya itu bisa untuk termasuk fakir miskin yang makan itu seperti sembako dan sebagainya spontan bisa di tingkat desa yang Sukoharjo itu. Dan Pak Kades Sukoharjo itu akan kami undang nanti untuk testimoni ini yang sudah minta di Kecamatan Watu Malang. Itu kan ada penyuluh agama Islam. Itu yang dengan adanya pengalaman itu cerita di Sukoharjo, nanti kades-kades Watu Malang berminat bisa mengadopsi sistem seperti itu ya. Betul. Ya rencana memang sampai ke sana Pak, tapi kami belum baru bertahap ini. Kalau itu misalnya begini, pilot projectnya di tingkat kecamatan ada 1, artinya ada 15 desa nih. Kalau itu sudah berhasil semua, itu tinggal meng-copy pastekan aja kan. Betul. Pak, itu gini Mas Agus. Jadi nanti Basnas itu menerima zakat itu yang memang menerima catatan dan uangnya. Tetapi Basnas juga menerima hanya catatan saja. Betul. Namanya dana sosial keagamaan lainnya. Kita hanya butuh informasi, misalnya masjid ya.
dapat infak 600.000 misalnya, 600.000 itu sudah digunakan untuk apa? Yang mentasarufkan ya takmir masjid itu. Iya. Kami hanya laporan saja. Oh, Iya, betul. masjid ini dapat sini, itu saja. Iya. Nah, itu nanti kita masukkan, ikut kita laporkan ke pusat. Iya. Itu namanya sebagai dana pendapatan misalnya. ya, Iya. dana sosial keagamaan lain. Jadi kita hanya menerima catatannya saja. Kalau itu sudah mulai Pak di tingkat di semua desa atau belum? Baru akan kita Oke. ini. Artinya nanti gini, takmir ya, ataupun pengelola masjid di sana kan setiap Iya. Jumat ada apa? Ada Kotak kuota, ada Iya. bisa dilaporkan lah Bu. Iya. Jumat ini, Jumat kemarin berapa? Iya. Itu nanti mereka melaporkan ke Basnas. Ya, itu kita baru mencari formula. Karena takmir itu kan kadang-kadang orang tua-tua belum melek IT, ya. padahal kalau kita mengandalkan IT nggak jadi itu. Iya. Kita baru mencari formula bagaimana agar takmir itu gampang untuk melaporkan itu. Ini baru kita godok terus Iya, nih, Mas. betul. Mas. Tadi baru saja kerjasama dengan DMI Pak. Iya. Bagus. Di luar Masjid Di Indonesia. Indonesia, Iya. pas beliau bidang 2 tasaruf, kami bidang 1 pengumpulan. Intinya ada sistemnya itu on balance sheet dan off balance sheet. Kalau on itu uang masuk ke rekening kami meskipun ditasarufkan lagi. Tapi kalau off kami hanya menerima laporannya saja. Jadi harapannya nanti setiap masjid setiap tahun setiap minggu itu kan Jumat kaleng 4 Jumat. Nanti sebulan berapa? Belum kalau zakat fitrah, ada zakat mal juga hari ini. Kalau kurban Idul Adha itu kan berapa sapi, berapa domba itu kami minta laporannya. Itu dijadikan database Iya, ya. database. Hanya sekedar laporan aja kan sebetulnya. Iya, Dan iya, kita iya. pemetaan Pak Gus, tahu mana yang banyak, mana yang sedikit. Harapannya nanti yang makmur, yang banyak Yang kita over bisa supply supply bisa dipindahkan gitu kita distribusikan ke yang Iya. minim. Karena pengalaman terjadi banyak di satu desa, mohon maaf. Tidak ada korban. Ya, saya tidak akan membuat. Tidak ada korban, hanya satu desa. Lah, harapannya ke depan kita tahulah peta itu. Sehingga dengan laporan kita masuk, kita nanti kalau paling tidak kepada yang terkait DMI, oh sana banyak, sana minim lah, bisa distribusikan ke yang minim-minim itu. Lah dana-dana itu Mas Agus nanti mungkin yang di SKL itu yang Iya. Basnas hanya menerima catatannya itu nanti akan lebih besar daripada zakat yang Betul. yang betul di situ yang kita catat itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat itu. Bisa lebih. Apalagi kalau misalnya begini, ini menjelang Idul Fitri kan Iya. mesti ya setelah besar Ya, banget Pak. iya, iya. Sedikit di Iya, atas Termasuk masih zakat kan. mal, Pak. Iya. Termasuk zakat mal Iya. di desa itu, di masjid takmir masjid itu banyak. Nah, kendalanya apa Pak sekarang yang dihadapi Basnas untuk merealisasikan program-program maupun ide-ide ini Pak? Kendalanya ya satu masih yang belum mulai IT itu ya. Mulai IT itu masih di lapangan itu masih banyak sekali. Mereka minta mbok yang sederhana saja Pak laporannya itu gitu. Iya, betul. Kemudian yang kedua tadi saya matur ada kesadaran yang Masih kurang ya? yang masih Iya. kurang. Ketika sosialisasi itu ketika kita buka pertanyaan begitu interaktif. Iya. Karena memang mereka itu belum tahu tentang zakat dan dasar hukumnya, Iya. itu banyak yang mengatakan begini, Pak itu nanti kalau saya zakat ke Basnas, padahal saya setiap mau lebaran itu saya harus memberi pada tetangga-tetangga saya. Nah itu gimana kalau saya biasa memberi kok tidak, itu gimana? Itu muncul itu pernyataan. Iya. Itu muncul apa kekhawatiran di Iya, situ. iya. Lah karena memang banyak orang-orang yang masih semacam itu, meskipun secara hukumnya itu kita tidak boleh semacam itu Iya, ya. iya. Tapi kita akomodir itu. Oke lah nanti kebiasaan ibu bapak untuk mentasarufkan di tetangga kita cukupi. Iya. Kita kembalikan 70%. 30%. 30% kita untuk Jadi bapak-bapak di UPZ membagi. kami mengelola 70, kita kembalikan setiap akhir tahun ya Iya. Mas. Itu 30% dari setoran UPZ tersebut. Harapannya gini Mas Amir, kewajiban mereka sebagai ASN itu tercukupi untuk loyal di Basnas, Iya. tapi privasi dia ke saudara-saudaranya juga Tetap terjaga tetap ya. terjaga. Iya. Itu Mas Agus. menjaga marwah. Ya, menjaga marwah. Iya, iya, betul, iya. betul. Tadi yang Pak Agus sampaikan tanyakan kendala tadi Pak As termasuk IT dan khusus kami di bidang pengumpulan betul sekali yang disampaikan Pak As, antara lain kesadaran, Pak saya sudah ke saudara, Pak saya untuk tetangga dan sebagainya. Harapannya mereka kan ASN, padahal sudah ada SE Bupati, sudah edaran Bupati bahwa setiap PNS
dan P3K zakatnya disetorkan ke Basnas. Itu sudah ada itu. Namun demikian kami belum semuanya, baru itu 43%. Harapannya ke depan kita sosialisasi terus, harapannya bisa masuk. Yang menjadi kendala ya kesadaran dan itu di tingkat lapangan. Makanya tidak intinya kita ya Pak As terus turun ke lapangan terus edukasi mulai elemen gitu ya. Betul, edukasi. Mohon kepada para kiai, para ustadz untuk menyuarakan ibadah rukun yang ketiga ini ya Pak ya, zakat lah, karena itu memang sudah diperintahkan berkali-kali di Al-Quran. Harapannya kalau sudah di lembaga resmi sudah terkumpul itu kan lebih maksimal nanti. Kalau nafsi belum pengaruh Pak, kalau Pak Agus, kalau nafsi ya. Atau mungkin begini juga yang selama ini yang tadi disampaikan oleh Pak Asrori betul. Selama ini sudah nih saya memberikan ke tetangga, ke saudara, dan itu nggak cuma 1-2 orang tapi banyak gitu kan. Ketika harus itu di sistematik ke Basnas. Ada sebuah status quo yang yang terkoyak gitu ya. Merasa kok kayak gini gitu ya. Ini kan menjadi tantangan sendiri juga Pak As. Gitu. Tetapi secara syar'i kan bisa kita sampaikan bahwa kalau zakat mal, zakat profesi itu kan memang afdolnya lewat amil zakat. Tapi kalau zakat fitrah itu kan langsung kita berikan lah itu. Dan untuk menjaga agar pentasarrufan zakat itu tepat ya lewat amil, memang lewat lembaga itu. Dan kalau satu kan nggak terlihat, tapi ketika itu terakumulasi dalam jumlah banyak, bisa lebih bisa berdaya gunakan. Ya contoh ini Pak, di menjelang momen Idul Fitri ini tadi Pak Asrori menyampaikan membagi paket sembako kepada 1.435 Pak tepatnya itu ke para fakir miskin itu. Kemudian besok menjelang Lebaran ini kepada dinas-dinas atau UPZ dinas yang prosentase zakatnya itu besar. Sudah maksimal, sudah 100%, kita ikut minta dibantu untuk mentasarufkan setiap UPZ 50 ya Mas, 50, dan setiap akhir tahun 30%. Jadi kalau UPZ itu store 10 juta ke kami, 3 juta dikembalikan ke mana, ke UPZ, OPD lah. Terjawab sudah yang tadi saya bahas, yang biasanya memberikan kepada tetangga atau saudara ya masih bisa, sebetulnya masih bisa. Itu hanya masalah sistem aja ya. Sistem administrasinya. Cuma kami waktunya beda, kalau kami memberikannya akhir tahun di bulan Desember, sementara lebarannya ini di bulan Maret, April kan. Sehingga pada pengembalian itu kan kembali, tapi momennya memang beda ya. Tapi kalau paket sembako lah momennya tepat ini ya Pak. Gitu. Tapi kalau bulan-bulan Ramadan seperti ini puncak ya Pak. Puncak. Biasanya kita memang mengambil momen Ramadan ini kan pahalanya berganda di situ. Nah, kita manfaatkan. Momen ini. Di Ramadan itu kan sunnah jadi wajib, yang wajib kan hanya Allah yang membalaskan itu. Nah, kita menggunakan momen itu. Berarti kalau ini di sisa Ramadan ini apalagi yang akan digarap Basnas Pak? Ya tinggal teknis pentasarrufan saja ini. Besok minggu depan akan kita tasarruf ke apa ya maksudnya? Yang untuk itu yang OPD yang OPD ya, yang termasuk OPD tasarruf. Ini Lebaran Ramadan kerjasama dan Kemenak besok tanggal 21. Dan saya terima kasih nih Pak Agus, Pak Amir dari Citra FM diundang ke sini. Kemarin 1 bulan ini dalam proses kami rekaman di Kominfo lewat web TV. Setiap pagi kami juga sosialisasi terus kepada masyarakat, beliau, saya juga teman-teman Amil, sehingga harapannya biar zakat itu digaungkan, digemakan, harapannya masyarakat tahu dan sadar, dan itu ya luar biasa Pak Agus. Andai kata semua orang yang sudah mencapai nisab penghasilan kok berzakat, permasalahan sosial itu selesai Pak. Sungguh, meskipun bahasanya mengentaskan kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan tidak bisa, itu sudah sunatullah, tapi paling tidak mengurangi angka. Itu signifikan sekali. Atau mungkin standar kemiskinan itu naik Pak. Ya sudah kalau menjadi muzaki semua siapa mustahilnya. Tapi tetap itu pengaruhnya luar biasa. Kalau
mereka yang mengakui umat Islam dan sudah mampu melaksanakan ibadahnya zakat itu disalurkan kepada lembaga resmi yang mengelola, insya Allah itu di tiap kabupaten, provinsi sampai negara pun sama. Kalau itu semuanya dihimpun. Iya. Wah, Samsul bilang tadi negara dan lain, saya jadi ingat Pak, di Jawa Tengah itu Wonosobo di peringkat berapa untuk Basnasnya? Ya. Untuk Basnas Wonosobo ini termasuk, jadi ini ada tingkatnya rendah, menengah dan tinggi. Wonosobo ini termasuk rendah. 10 kabupaten yang rendah itu termasuk Wonosobo karena masih di bawah 7 miliar. 7 miliar. Yang gitu. Yang 7 miliar sampai 15,5, yang 15 ke atas itu sudah tinggi gitu. Wonosobo ini masih rendah. Tetapi oleh teman-teman wajar nek Wonosobo ke Wonosobo kan terkenalnya kan kabupaten miskin. Cuma tingkat konsumtifnya tinggi juga. Tapi Pak Agus, dari tingkat perolehannya itu kan masih rendah tadi Pak Asri sampaikan. Tapi dari IZN, Indeks Zakat Nasional, kita pengelolaannya Basnas, kita sudah growth dalam pertumbuhan Pak. Jadi kita sudah di tengah-tengah. Kemarin saya di tingkat pengumpulan mendapat laporan itu penilaian dari Basnas RI, kita sudah dalam rangka tumbuh karena progres dari awal itu terus selalu meningkat, tidak ada stagnan bahkan turun tidak ada, sehingga kita dalam tumbuh. Jadi ada yang stagnan, ada yang tumbuh, ada yang sudah tinggi, sudah lanjut. Nah, kami di tengah. Tapi kalau angkanya memang masih rendah angkanya. Ya. Kalau Jawa Tengah tertinggi mana Pak Basnas? Banyumas ya. Banyumas, Sragen, Karanganyar 3 itu. Karena mungkin jumlah ASN-nya juga pengaruh ya. Kalau Banyumas ASN-nya jelas lebih luas ya Pak, lebih banyak ya. Kalau yang setara dan kita ya Sragen dan Karanganyar. Berarti gini, kalau di Wonosobo sendiri zakatnya oke nih. Iya. Tapi bagaimana dengan sedekah? Infak sedekah. Nah, seperti infak sedekah juga jalan di sini, tapi prosentasenya kecil. Iya. Dan memang ada satu OPD atau beberapa OPD gitu yang memang penghasilan berapapun pokoknya zakat potong 2,5% begitu. Meskipun gajinya minus. Iya, minus. Enggak, yang minus yang tidak minus yang layak. Gitu. Nah, kalau yang minus Pak kan gaji ASN itu kan semuanya utuh kan. Ya, yang kita minusnya kita beri edukasi bahwa penjenengan menerima saja, nggak bisa membayar itu. Iya. Ada Pak? Ada banyak. Ada, tapi hanya sekian 0%. Nah, kami itu kalau sowan Pak Bupati selalu titip Pak Bupati monggo untuk zakat bisa digalakkan Pak Bupati setiap waktu terus. Tapi Pak Bupati sendiri tetap hubungan. Tapi terus kita bisa. Mungkin Pak karena sudah terbiasa dengan pola-pola lama, sehingga ketika Basnas membawa pola dan sistem baru, mereka juga masih wait and see ya. Atau juga dengan adanya lembaga-lembaga zakat yang lain yang swasta kan. Jadi misalnya di sini ada Layisnu maupun lembaga-lembaga yang lain. Jadi mereka sudah terbiasa. Karena yang tadi Pak Astor dan Pak Samsul sampaikan, faktor trust itu sangat penting Pak. Jadi gini, memang sejak dulu kami selalu memberikan kesempatan bagi Layisnu dan Layismu. Yang sudah di Layismu ya sudah di Layismu aja. Yang sudah di Layisnu ya sudah di Layisnu itu. Jadi kita tidak ada kesan rebut pasar gitu. Karena memang kita itu sudah punya pangsa sendiri-sendiri kan. Nasionalisme ya Muhammadiyah, nasionalisme ya orang NU nggak mau, misalnya orang NU kan nggak mau. Itu sudah segmennya itu tadi saya matur sudah sendiri-sendiri. Basnas yang ASN ya. Itu. Layisnu itu besar ya Pak. Dulu pernah kita undang di sini. 5 lebih ya sudah. 7 kita kalah. Sementara Basnas ini baru 4,5. Iya. Artinya itu menjadikan Pak cambuk itu. Ibaratnya kalau pasar dari Basnas kan sudah jelas ya ASN. Yang setiap tanggal 1 mesti Pak Kuning gitu. Iya, betul. Iya. Ini cambuk bagi kita itu. Kalau ini Pak untuk hal-hal yang lain misalnya kayak tadi perangkat desa itu kan bisa nggak sih sebetulnya diakomodir terus dimasukkan nggak cuma laporan Pak tapi memang betul-betul menjadi penerimaan Basnas gitu. Kami di bidang pengumpulan mau menuju ke sana Pak Gus. Sementara di Pilot Project kan masih di keluar sana. Jadi diawali dari Kades dan perangkatnya dulu ya, baik itu penghasilan gaji atau tunjangan maupun hasil bengkok.
Nah itu nanti ke store ke kami. Kami juga nanti tasaruf juga kerjasama. Jadi nanti Pak As juga setelah kami kumpulkan catat di bidang 2 kan nanti ada distribusi. Jadi memang menjadi on balance sheet masuk ke rekening kita. Tapi hari ini karena baru 1 kita belum lah monggo. Tapi kalau ke depan ya harus masuk ke kita, dicatat di kita, masuk ke rekening kita. Dan nanti untuk kebutuhan-kebutuhan atau permohonan-permohonan di desa-desa tersebut, masyarakat desa tersebut, iya. Kalau untuk karyawan sendiri, komisioner kan 5 ya Pak? Iya. Iya. Kalau karyawan sendiri di Basnas ada berapa Pak? Karyawan semuanya ada 11. Iya. Istilahnya kalau di tempat kita itu bukan karyawan tapi amil pelaksana. Semuanya menjadi amil pelaksana. Artinya berhak untuk mendapatkan bagian dari situ ya? Bukan, membagi malah dia amil itu. Enggak, kan termasuk salah satu asnaf. Oh iya boleh. Gitu. Kami komisioner 5, amil pelaksana 11 ya Pak. 11. Iya. Di 16. Oh iya Pak Samsul atau Pak As, barangkali perlu disampaikan juga ke pemirsa channel topik ini, lintas topik sama Citra dan Purnama Sidi. Kantornya di mana, kayaknya baru nih. Nah, Basnas itu di mana kantornya gitu. Untuk lokasinya. Ya, kami alhamdulillah kebijakan Pak Bupati kami ditempatkan kantornya di gedung ex Kejaksaan Negeri di sebelah selatan Masjid Jami. Ya. Di sana kami kantor yang baru sudah 1 tahun, yang dulunya di ruangan di halaman Masjid Jami. Alhamdulillah sekarang sudah diberi tempat yang layak bersama ormas yang lain. Di sana kami bergabung di lantai 1 ada Basnas, ada ya Kaumi, ada MUI, ada IJMI, di atas ada DMI, ada FKUB, di sebelah barat itu ada ruang untuk TK milik Masjid Jami, ada TPK milik Masjid Jami, sehingga di sana kita diberi judul Islamic Center. Oh iya. Silahkan nanti para masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah zakat silakan datang saja di gedung alamat kami di Jalan Serayu nomor 2 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo. Tepatnya di sebelah selatan. Bekas kantor kejaksaan. Iya, bekas, familiar ya. Iya, bekas kantor kejaksaan. Betul, Pak. Dari yang semula di ruangan kecil di selatan Masjid Jami, sekarang sudah punya ruangan kantor yang representatif. Sudah bisa bernafas dengan lega. Iya. Oke. Lah Pak, ada nggak sih ini di luar itu? Ada nggak sih Basnas sama Basarnas ini kadang-kadang orang masih nggak bingung. Pernah nggak Pak yang sasar kayak gitu? Ada yang pengertiannya dikira Basnas itu kami dikira Basarnas. Karena orang awam, orang desa kan belum tahu lembaga itu. Saya siap sosialisasi menyampaikan Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat. Kalau Basarnas itu kan yang badan yang menangani bencana alam. Yang maksudnya yang gawat darurat, rescue lah. Itu lah kami tapi sering kerjasama dengan Basarnas, sehingga biasanya kalau ada musibah tanah longsor, banjir dan sebagainya yang turun bareng itu ya Basarnas, Basnas, PMI, BPBD, Dinas Sosial itu bareng-bareng, tapi beda lembaganya. Iya, kalau Basarnas itu lebih pada ini rescue-nya. Kan? Ini hanya nama-nama yang mirip lah. Iya. Berarti kan kalau misalnya ada bencana ada juga ya Basarnas itu ya. Ada. Okay. Kita punya tim. Kita punya. Iya, kemarin kita sempat ketemu juga itu ya pakai kaos-kaos Basnas tanggap bencana BTP. Nggih, Pak Samsul maupun Pak Asrori, ada hal yang ingin disampaikan Pak kepada para pendengar maupun pemirsa channel YouTube ini? Ya, kami mohon doanya agar Basnas ini kedepannya bisa membesar sesuai dengan fungsi kami. Insya Allah kalau masyarakat khususnya ASN bisa mempercayakan kepada Basnas apa yang menjadi harapan pemerintah bisa mengurangi kemiskinan, insya Allah. Kita yakin dengan zakat itu akan menjadi berkah semuanya. Amin. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi yang dikumpulkan dan lebih banyak membawa manfaat bagi masyarakat luas. Saya kira itu Mas. Terima kasih Pak Agus. Di akhir pertemuan ini saya mengajak kepada masyarakat Wonosobo, baik itu ASN, P3K, para petani, pedagang, peternak, profesi baik itu ID, IB, notaris dan sebagainya. Silakan hitung penghasilan Anda selama setahun. Jika sudah
terdata, silahkan zakat telah 2,5% kami terima dengan tangan terbuka. Bisa datang langsung ke kantor Basnas Wonosobo seperti alamat tadi, bisa masuk transfer ke rekening, atau bisa satu lagi kami jemput bola. Kami ada alamat WA-nya, ada alamat teleponnya. Kami nanti ada amil pelaksana datang mengunjungi silaturahmi, menjemput zakat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan rezeki Bapak Ibu para muzaki di zakati, mudah-mudahan rezekinya menjadi berkah. Amin. Amin ya Amin, rabbal amin, alamin. Demikian Pak Agus. Nggih, terima kasih Pak Asrori dan Pak Samsul ya, bahwa ternyata Basnas ini perannya luar biasa. Kita tidak hanya melihat Basnas sebagai lembaga penyalur zakat seperti di Ramadan ini, tapi juga Basnas ini memberikan ruang yang luar biasa. Ada beberapa program yang tadi disampaikan kan, ada Wonosobo Sehat, Wonosobo Cerdas, Wonosobo Sejahtera dan lain-lain. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut ataupun membutuhkan bantuan misalnya modal kerja, kesehatan, bahkan pelatihan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan skill, meningkatkan kapasitas, bisa kok gandeng Basnas, karena Basnas tidak hanya sekedar satu segmen di zakat itu sendiri. Dan di lain sisi Basnas terus berusaha, karena memang capaian zakatnya sampai saat ini baru mencapai 43% dari yang tadi disampaikan. Paling tidak di 2 tahun berikutnya, di 2027, seiring masa berakhirnya masa bakti pengurus ini, bisa mencapai sekitar 7,5 M. Amin. Kita berharap bahwa dengan zakat yang terkumpul ini bisa menjadi ajang untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, karena memang sudah disebutkan dalam Al-Quran sendiri kan, bahwa zakat itu juga bisa menjadi sebuah solusi bagi pengentasan kemiskinan. Jadi demikian, terima kasih Pak Asrori, Pak Samsul ya, di tengah kesibukannya mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri ya, saya yakin Basnas lagi puncak-puncaknya nih sibuknya. Kita tutup pada pertemuan hari ini, teman-teman dari Citra, Purnama Sidi serta Lintas Topik. Demikian bincang-bincang kita. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menambah wawasan keilmuan kita. Syukur-syukur nanti kita bisa menjadi muzaki untuk menyempurnakan ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.